Shalom, salve, tabe fangnanan buat kita semuanya, saudara, masyarakat persekutuan, keluarga besar Kei di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Salam dan salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para kepala-kepala suku, para tokoh masyarakat, para sesepuh adat, organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan segenap keluarga besar masyarakat Kei, keluarga besar masyarakat Maluku, keluarga besar masyarakat Aru, keluarga besar masyarakat Animbar, dan keluarga besar masyarakat Ambon Lease di mana saja berada, dan terlebih lagi semua yang ada di kota Merauke, kota Fakfak, kota Timika, kota Sorong, kota Manokwari, kota Sentani, dan juga kota Jayapura. Berbahagia sekali pada siang hari ini saya bisa diperkenankan untuk memperkenalkan sebuah kegiatan, sebuah program yang dipimpin langsung oleh saya dan direstui oleh Yang Mulia Bapak Uskup Amboina, Bapak Monsinyur Seno Mutra, juga oleh Bapak Pastor Paroki Namar, Bapak Pastor Kasiu, Bapak Pastor Titus Kasiu, dan juga atas dukungan dari Ibu Kepala Hoi Rumadian, Ibu Natalia Watratan, dan segenap panitia pembangunan gedung gereja Santa Maria Goretti Hoi Rumadian, Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Pada kesempatan ini saya mau sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu Yamang Miming Ten Yaan Laai Kapal Adat Ubni di mana saja berada, bahwa dalam waktu dekat ini saya akan mengantar tim kurang lebih ada 100 personil. Kami akan melakukan kunjungan di sebagian besar kota-kota besar di seluruh Indonesia, dan kami akan lakukan perjalanan itu mulai dari kota Merauke. Dari kota Merauke kami akan menuju ke kota Timika. Dari kota Timika kami akan menuju ke kota Fakfak. Dari kota Fakfak kami juga akan lanjutkan perjalanan menuju ke kota Sorong. Dari kota Sorong kami akan melanjutkan perjalanan ke Manokwari, dan dari Manokwari kami akan akhiri perjalanan kami di Jayapura khusus untuk kunjungan ke Pulau Papua. Nanti dari Jayapura rombongan kami akan melanjutkan perjalanan menuju Makassar. Dari Makassar kami akan lanjutkan lagi perjalanan ke Surabaya, dan kami akan mengikuti jalur darat kereta api karena kami harus ke Malang. Dari Malang kami akan ke Solo. Solo kami teruskan ke Semarang. Dari Semarang kami ke Jogja. Dari Jogja kami ke Jawa Barat. Kami ke kota Bandung. Dari Bandung kami ke Bogor, dan terakhir kami akan masuk ke DKI Jakarta. Nah, perjalanan ini dalam kaitan dengan program penggalangan dana pembangunan gedung gereja Santa Maria Goretti. Nah, pembangunan gedung gereja ini menjadi inisiatif dan inspirasi yang luar biasa dari Yang Mulia Bapak Uskup Amboina.
Bapak Uskup Senongutra, pada saat beliau kunjungan diosesan ke paroki Debut, pada saat beliau ke Debut dan melanjutkan kunjungan ke stasi Rumadian, kebetulan yang dimaksud dengan paroki Debut adalah Debut, Rumadian, Ohoiluk, dan Pulau Ur. Pada saat Bapak yang mulia berkunjung ke Rumadian, beliau menyarankan kepada umat stasi Rumadian untuk segera membangun gedung gereja yang baru, karena mengingat gedung gereja yang dimiliki saat ini sudah tidak layak dari sisi kapasitasnya. Dan dalam perbincangan dengan kepala desa dan pastor paroki, terbentuklah panitia. Setelah panitia terbentuk, panitia dan pastor paroki beserta ibu kepala Hoi Rumadian bersepakat untuk gereja itu dibangun di salah satu pulau kecil, tepat di objek wisata Hoatamil, di tengah-tengah selat masuk ke Rumadian. Kebetulan tempat itu terkoneksi menjadi objek wisata sejarah budaya, karena di situ tempat kelahiran pahlawan revolusi Karel Sacetubun. Ada juga terkoneksi dengan objek wisata Taman Doa yang dibangun oleh pemerintah Hoi Rumadian, dan juga di situ terkoneksi dengan objek wisata edukasi lingkungan. Kebetulan di area situ sebesar kurang lebih ada 1.700 hektar pada tahun 2021 ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai area perlindungan hutan adat nasional dan dijadikan sebagai konservasi dan perlindungan hutan mangrove. Nah, area tersebut juga terkoneksi dengan air terjun namanya Wear Imit, dan juga terkoneksi dengan objek wisata agrowisata, ada perkebunan padi merah di situ, sehingga Rumadian juga ditetapkan sebagai lumbung padi merah Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, kembali ke rencana pembangunan gereja. Setelah kepala desa Rumadian dan Bapak pastor paroki melaporkan itu lokasi akan dibangun gereja itu ke Yang Mulia Bapak Uskup, Bapak Uskup menyambut baik dengan penuh sukacita. Akhirnya kembali Bapak Uskup berkunjung lagi ke pulau itu untuk memastikan tingkat apakah layak atau tidak untuk dibangun sebuah gereja. Dan setelah kunjungan Yang Mulia Bapak Uskup ke pulau itu, ternyata Bapak Uskup sangat tertarik. Akhirnya tempat itu akan ditetapkan menjadi ikon. Kalau gereja sudah rampung dibangun di situ, akan ditetapkan menjadi ikon gereja terapung kedua di dunia. Setelah nomor 1 itu adanya di Filipina. Tempat itu pula akan dijadikan sebagai satu daripada ikon pariwisata rohani, tempat di mana seluruh umat Katolik dan seluruh umat Kristen akan melakukan dijadikan sebagai tempat meditasi, retret, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendalaman keyakinan dan pendalaman hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena memang tempat itu sangat sepi, sangat tenang, dan sangat cocok. Bapak Ibu, para kepala suku, para sesepuh, para tokoh kiai di mana saja berada, pada kesempatan ini melalui vlog ini saya sedikit menjelaskan tentang program yang tadi dari awal-awal saya sudah sampaikan. Kami akan melakukan perjalanan ke sejumlah kota-kota besar di seluruh Indonesia. Yang pertama, dalam program kunjungan kami akan bawakan 2 materi. Nah, 2 materi itu, yang pertama adalah misa inkulturasi. Berkenaan dengan misa inkulturasi ini, dalam perjalanan saya kali ini mengelilingi semua kota-kota adalah melakukan prakondisi. Yang pertama, saya melihat langsung secara dekat kondisi dan keadaan gereja-gereja Katolik di kota-kota sasaran kunjungan kami. Yang kedua, jika berkenan saya bertemu dengan pastor paroki, kami juga lakukan diskusi terkait dengan kemungkinan diizinkan untuk kami lakukan misa inkulturasi.
Tentunya setelah sekembalinya saya dari kunjungan mengelilingi kota-kota di Papua ini, saya akan kembali ke Ambon bertemu dengan Yang Mulia Bapak Uskup Amboina untuk melaporkan serangkaian perjalanan saya ini. Nah, terkait dengan misa inkulturasi seperti biasanya, kami akan lakukan seluruh kegiatan dalam gereja, tata peribadatan mulai dari lagu pembukaan sampai lagu penutup itu full diisi dengan lagu-lagu berbahasa Kei. Dan semua peserta menggunakan pakaian tradisional Kei dan juga menggunakan alat musik tradisional Kei. Nah, hal yang menarik adalah ada 3 sesi yang nanti akan kami bawakan juga dalam misa inkulturasi itu berkenaan dengan kegiatan dimaksud. Yang pertama pada saat pembukaan. Pada saat lagu pembukaan itu kita akan mengawali dengan semacam ada ritual adat Kei, dan setelah itu ada arak-arakan menuju ke altar bersama dengan para imam. Dan yang berikutnya pas di persembahan itu akan kami persembahkan 3 tarian berbeda dengan 1 pukulan tipa dan 1 irama lagu. Nah, rombongan penari perempuan ada kurang lebih 12 orang. Mereka akan mengarak-arak bahan persembahan dari pintu utama. Dan ada 8 orang penari laki-laki menggunakan tarian farsukat dari pintu kiri. Dan ada 8 laki-laki menggunakan tarian syariat dari pintu kanan. Mereka akan bertemu di bawah altar. Itu untuk tarian persembahan. Nanti setelah usai ibadah biasanya kan ada ucapan terima kasih. Nah, sementara dilakukan ucapan terima kasih dari kami sebagai pimpinan rombongan, itu para regu penari sudah berada di pelataran depan gereja. Mereka sudah membentuk formasi. Nah, pada saat umat keluar ke gereja dari gereja menuju ke depan gereja itu sudah diawali dengan bunyi tipa gong, dan 1 pukulan tipa gong mereka mempersembahkan 5 tarian berbeda-beda dengan 1 irama tipa gong. Itu materi yang nanti akan kami persembahkan pada misa inkulturasi. Sementara materi yang kami akan persiapkan untuk festival pagelaran seni budaya, kebetulan nanti juga ada 2 internal, khusus untuk internal pagelaran seni budaya ini ada 2 sesi besar, yaitu yang pertama festival kuliner Kei. Jadi kalau misalnya konser pagelaran itu dilakukan tepat jam 7 atau jam 8, maka festival kuliner Kei sudah kami lakukan tepat di jam 5 sore. Sehingga para undangan yang hadir sudah mereka sudah mencicipi dulu hidangan kuliner yang sudah dipraktekkan, yang sudah diatraksikan dan disediakan. Setelah itu menunggu sampai ke jam 8 malam baru kita masuk pada opening seremoni konser. Nah, konser ini materi dari konser ini adalah sendratari teatrikal kolosal dengan tema utama yaitu Semalam di Kei, One Night in Kei. Nah, karena semalam di Kei, maka khusus untuk materi ini kami akan bawakan dalam 5 sesi. Sesi yang pertama kita memberi gambaran umum kepada audiens kita tentang kondisi dan keadaan Kei, di mana pada zaman ratusan tahun lalu itu Kei masih gelap. Belum ada aturan-aturan yang mengikat. Belum ada norma-norma yang menyatu. Bahkan di situ ada 2 kelompok besar, yaitu kelompok Ursiu dan kelompok Lorlim yang sering melakukan peperangan, melakukan perebutan lahan, perebutan tanah, dan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Masyarakat Kei pada saat itu belum diatur secara baik. Itu sesi pertama. Sesi kedua kita masuk pada perjalanan Kasdeu, Ratu Tut dan putri bungsunya Ditsak Mas, yang pada saat mereka tiba di Kepulauan Kei dengan segala peradaban, ada unsur-unsur Jawa dan Bali, mereka melihat bahwa ada sesuatu hal yang perlu dibenahi. Lalu diutuslah
Ratebtut mengutuslah anak perempuannya di Sekmas melakukan perjalanan mengelilingi seluruh komunitas masyarakat di Kei. Lahirlah hukum adat Larvul Ngabal yang dikumpulkan dari hukum-hukum lokal yang ada, dipersatukan. Ada hukum yang dimiliki oleh Lorlim, ada hukum yang dimiliki oleh Orsiu, dipersatukan menjadi satu hukum adat dengan 7 pasal yang hari ini terjaga, dilestarikan dan dipergunakan oleh seluruh masyarakat Kei. Bukan cuma di Kei tapi di seluruh tempat, bahkan di luar negeri di mana orang Kei di situ mereka akan masih meyakini dan menggunakan hukum yang satu dan sama, yaitu hukum adat Larvul Ngabal yang terdiri dari 7 pasal. Sesi yang berikut kita masuk pada sesi ketiga. Kita memberi gambaran tentang masuknya agama-agama besar. Walaupun pada saat itu sudah ada kepercayaan orang Kei. Ada yang mengatakan itu adalah kepercayaan budaya Hindu yang dibawa dari Majapahit, dari Jawa dan Bali. Tapi ada juga mengatakan bahwa orang Kei sudah punya aliran kepercayaan tanah yang ada. Artinya selama ini dikenal dengan Itsob Dua Ler Buan. Nah, pada saat masuk agama-agama Samawi, 3 agama-agama besar, dimulai dari masuknya agama Islam dengan segala peradaban Islam dan segala tari-tarian dan segala peradaban Timur Tengahnya, dilanjutkan dengan masuknya agama Katolik dengan segala aturan-aturan gerejanya, dan masuk lagi dengan Protestan dengan segala macam dogma-dogma dan aturan gereja-gereja Protestannya. Ternyata orang Kei menyadari sungguh bahwa seluruh agama-agama besar yang masuk ke Kei itu tidak ada satu aturan agama pun yang bertolak belakang atau bertabrakan dengan hukum adat Larvul Ngabal yang ada saat ini. Lalu terjadilah proses inkulturasi, penyatuan antara adat dari sisi yang satu dan penyatuan dengan agama, menyatu menjadi satu. Muncul istilah Kei, falsafah Kei. Ternyata agama-agama yang masuk ke Kei bukan untuk menghapus sesuatu, tetapi hanya datang untuk memperhalus aturan-aturan yang sudah dimiliki oleh orang Kei. Itu masuk pada sesi ketiga. Nah, sesi keempat pada materi konser adalah kita akan menggambarkan tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju ke kemerdekaan. Nah, ternyata lagi-lagi dalam perjuangan itu masyarakat Kei, Pulau Kei yang kalau dilihat di peta Indonesia hanya setitik, tetapi ternyata pulau yang sekecil itu, suku yang sekecil itu kembali mempersembahkan orang-orang terbaik, 4 putra terbaik. Saya boleh menyebut satu-satu. Yang pertama mulai dari Bapak Leis Hanubun. Beliau adalah tokoh perjuangan Surabaya dan akhirnya tewas. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata juga. Yang berikut masuk lagi ke Eliakim Tenibut, alias dikenal di Indonesia sebagai Kamarudin. Beliau adalah tokoh utama dalam serangan umum 1 Maret Yogyakarta. Eliakim Tenibut dalam sejarah perjuangannya dikenal dengan Kamarudin, tetapi akhirnya beliau kembali ke Kei menjadi veteran perang dan tinggal di kampung kelahirannya di Ohader Tutu dengan nama baptisnya Eliakim hingga dimakamkan tetap menggunakan nama Eliakim. Yang berikutnya adalah Dominikus Dumatubun. Beliau ini adalah seorang pilot luar biasa dari Ohoy Langgur yang akhirnya tewas juga dalam pertempuran di Trikora. Beliau akhirnya namanya diabadikan pada Bandar Udara Dominikus Dumatubun Langgur. Dan pahlawan yang terakhir adalah Karel Satsuitubun, pahlawan revolusi. Beliau ini akhirnya dinobatkan menjadi satu-satunya pahlawan dari institusi kepolisian. Nah, pada sesi ini benar-benar kita akan memberikan gambaran kepada dunia, gambaran kepada Indonesia bahwa Pulau Kei yang begitu kecil, kalau dibanding dengan pulau-pulau lain di peta Indonesia dia hanya setitik, dan masyarakatnya yang begitu kecil tetapi turut punya andil cukup besar dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan mempersembahkan begitu banyak sejumlah orang-orang terbaik dari kepulauan itu untuk
mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa, negeri tercinta Nusantara. Terakhir kita masuk pada sesi yang kelima. Pada sesi yang kelima kita memberi gambarkan secara utuh kepada audiens tentang K yang sudah modern, K yang sudah dikenal di mana-mana dengan hukum adat Larvul Ngabal. Bahkan hukum ini dikenal sebagai hukum terlengkap di dunia, nomor 8 besar. Dan K juga punya aturan-aturan yang sangat indah, punya falsafah-falsafah yang sangat indah, punya aturan-aturan hidup, punya keyakinan yang sangat humanis, punya seni-seni budaya yang luar biasa indah. Dan yang paling terakhir adalah punya objek-objek wisata yang sudah mendunia. Bahkan terkenal Pasir Panjang dengan objek wisata terbaik nomor 2 di dunia. Selain ada Bair, ada Ngurtafur, ada segala macam air terjun dan keindahan-keindahan alam yang dimiliki Kepulauan K yang hari ini sudah dikenal mendunia. Sampai-sampai setiap bulan Juni kapal-kapal yak dari seluruh dunia, hampir 500 kapal dari 500 negara berkumpul di Kepulauan K untuk step 1, hanya untuk menyaksikan keindahan Kepulauan K. Nah, pada sesi kelima ini kita sedikit juga mengendorse tentang seni budaya K yang sudah indah, hukum adat Larvul Ngabal yang begitu cantik, penuh syarat dengan pesan humanis, syarat dengan pesan toleransi, syarat dengan pesan kepemilikan, dan juga syarat tentang pesan gender. Kita akan sedikit memberi gambaran itu dan sedikit mengendorse tentang pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah selesai dengan sesi kelima, kita tutup dengan tari sawat masal, pukulan tiba gong, dan semua audiens dan semua orang yang dah hadir di situ berekspresi dengan tarian sawat masal. Itu sedikit materi tentang general materi tentang kegiatan konser seni budaya Sendra Tari Kolosal dengan tema Semalam di K. Yang menjadi pertanyaan antara part 1 ke part 2, part 2 ke part 3, part 3 ke part 4, part 4 ke part 5 itu pasti ada jeda-jeda. Terus ada apa yang menghubungkan antara part 1 dengan part 2 sehingga tidak terlihat ada sesuatu yang kosong di situ? Jawabannya adalah kami telah menyiapkan sinopsis. Sinopsis itu akan dibacakan dan akan dinyanyikan menggunakan 3 bahasa. Sinopsis antara part yang menggambarkan tentang part ke part itu akan dibacakan dalam bahasa Inggris, akan juga disampaikan dalam bahasa Indonesia, dan khusus dalam bahasa K tidak dibacakan tetapi dinyanyikan dalam bentuk utuk, dalam bentuk wawar, dalam bentuk ngel-ngel, dalam bentuk bauk, dan dalam bentuk atnanik. Nah, khusus untuk rombongan utuk, wawar, baut, atnanik ini, karena menurut orang K, orang yang menyanyikan lagu ini harus orang yang memang sudah berumur sehingga kedengaran lagu ini aleman. Maka kami telah mempersiapkan 9 ibu-ibu yang usia di atas 60 tahun. Mereka akan menggunakan baju kumumum panjang, baju adat panjang untuk menyanyikan. Posisi mereka selama kurang lebih konser 2,5 jam, mereka tidak akan pernah berpindah dari panggung, beserta dengan 2 orang yang akan membacakan sinopsis. Kalau Bapak Ibu pernah nonton acara opera Van Java, maka posisi ibu-ibu yang membacakan wawar dan yang membawakan sinopsis, mereka posisinya sama. Mereka tetap berada di panggung depan bagian belakang. Mereka adalah semacam sinden. Mereka adalah sinden yang memberi gambaran awal tentang apa yang akan dipertunjukkan, baik itu dalam bentuk tari, seni suara, maupun drama teatrikal. Kami harapkan melalui konser ini, kurang lebih ada 2,5 jam ini, kami akan bisa memberikan sebuah konser edukasi, bisa memberikan sebuah pesan, bisa memberikan sebuah gambaran umum tentang Kepulauan K, mulai dari K masih gelap sampai K sudah terang, kepada seluruh audiens di seluruh Indonesia. Hal ini akan menjadi jawaban bagi kerinduan
Orang-orang tua Kay yang punya anak-anak belum pernah ke Kay, atau mungkin lahir di Kay tapi besar di luar, ataupun lahir dan besar di luar dan belum pernah ke Kay, mereka punya sebuah kerinduan suatu waktu ingin mengetahui tentang budaya Kay lebih mendalam, mengetahui tentang sejarah Kay lebih mendalam, mengetahui tentang pariwisata Kay lebih mendalam, dan mengetahui tentang hukum-hukum adat Larungalabal lebih mendalam. Nah, kami akan menyajikan ini dalam konser itu secara lebih tuntas dan secara general. Kami berharap dengan konser yang hanya 2,5 jam ini kita akan memberikan sebuah gambaran yang sangat utuh kepada seluruh audiens. Harapan terakhir, kita memberi pesan kepada seluruh dunia bahwa kitab Kay hari ini bukan cuma dipandang sebelah mata, tidak hanya dikenal sebagai kekerasan, Kay yang punya banyak preman, Kay yang punya banyak debt collector, Kay yang suka bakar-bakar, Kay yang suka baku pukul, tapi sesungguhnya di luar hal-hal negatif itu hal biasa. Seluruh tempat ada, kebetulan Kay saja menonjol. Tetapi ternyata di luar hal-hal tadi, Kay punya begitu banyak hal-hal positif yang jauh lebih besar, jauh lebih humanis, jauh lebih universal, yang nanti akan tersampaikan ke seluruh dunia. Ini adalah sebuah misi mulia, ini adalah sebuah misi kemanusiaan, dan ini adalah menjadi tanggung jawab besar kita sebagai anak-anak Eva, Yanat Adat, anak Kay, untuk membawa misi ini, menyampaikan ini kepada dunia. Bapak Ibu, para kepala suku, para sesepuh dan para tokoh Kay di mana saja berada, puji Tuhan, Tuhan sangat baik dan leluhur itu sangat baik. Dalam perjalanan ini saya selalu dibukakan jalan. Dari kota ke kota selalu dibukakan jalan hingga sudah terbentuk panitia di beberapa tempat. Dari Sorong, dari Sentani, dari Jayapura, dari Fakfak, dari Timika, dari Merauke, Surabaya, Makassar, bahkan di Jakarta. Di Jakarta itu luar biasa, saya di-drive oleh 2 perempuan Kay hebat, 2 Ditsekmas abad 21 hebat, Tante Ana Retob dan Tante Rika Ngoranubun. Mereka 2 ini Nendit Sekmas luar biasa. Mereka itu berada di Jakarta dan mereka berada pada link-link keputusan-keputusan orang Maluku, orang Kay, orang Indonesia Timur. Bahkan saat ini satu organisasi sangat besar terbentuk di Jakarta, namanya Timur Indonesia Bersatu. Bisa dibayangkan, organisasi yang begitu besar dikendalikan oleh 2 perempuan Kay, luar biasa, Tante Ana Retob dan Tante Rika Ngoranubun. Mereka berdua ini menjadi kendali saya. Mereka ini yang memfasilitasi saya secara moral, bahkan berdoa buat saya siang malam, memberikan support, memberikan informasi tentang semua kota-kota yang saya datangi. Puji Tuhan, semua kota-kota yang saya datangi terbuka semuanya. Bapak Ibu, akhirnya Tante Ana Retob dan Tante Rika Ngoranubun juga di Jakarta, mereka pada suatu waktu mempertemukan saya dengan staf ahli kepresidenan, orang-orang Muldoko, punya orang-orang hebat yang mereka menjadi event organizer, sering menyelenggarakan event-event berskala internasional di Jakarta. Beberapa bulan lalu waktu saya melakukan prakondisi di Jakarta, saya diundang secara resmi, didampingi oleh Tante Ana dan Tante Rika, juga oleh Ketua Timur Indonesia Bersatu, Bung Andre. Kami diundang dan saya diberi kesempatan untuk berpresentasi tentang tim yang saya antar. Ternyata mereka sangat tertarik dengan tim ini. Akhirnya keputusan event organizer secara bulat menyepakati bahwa tim ini setelah melakukan konser di seluruh Indonesia berakhir di Jakarta, dan sebelum tanggal 10 November 2023 kami sudah berada di Jakarta. Kenapa? Tim yang saya antar dari Kepulauan Kay ini diberi kepercayaan untuk mendrive menjadi bintang utama pada festival berskala internasional, namanya Festival Internasional Seni Budaya Asia Pasifik.
yang akan berlokasi di Jakarta Convention Center tanggal 22 sampai 26 November. Kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dihadiri oleh 20 negara sahabat, dan akan diliput oleh 200 stasiun televisi nasional dan internasional. Puji Tuhan, kegiatan ini usai tidak menutup kemungkinan rombongan dari Kiai juga akan dipercayakan untuk mengikuti Festival Internasional Seni Budaya di Milan, Italia tahun 2024, mewakili kebudayaan dan seni Indonesia. Bapak Ibu, para kepala suku, para sesepuh, para tokoh Kiai, Aru, Tanimbar, Ambon, Lease, Seram, semuanya di mana saja berada, saya berterima kasih sekali. Kesempatan ini saya Tony Watratan sebagai ketua rombongan berterima kasih sekali. Saya diterima secara baik di seluruh kota yang saya datangi dengan hangat, sambutan yang sangat hangat dan respon yang sangat positif. Doakan saya agar saya bisa kembali ke Kiai untuk bisa melakukan koordinasi lanjut. Tuhan sayang tidak halangan, mulai bulan September awal kami sudah mulai bisa melakukan perjalanan. Tim yang saya antar ini terdiri dari 100 orang. Namanya tim pagelaran seni budaya 100 from Kepulauan Kiai. Mereka ini ada 70 orang terdiri dari penari, penabuh, teatrikal, dan wawar. Ada 15 ibu-ibu jago masak. Mereka dipersiapkan juga untuk memasak di dapur umum di kota-kota di mana saja kami datangi. Kami juga punya tim medis terdiri dari 1 dokter, 1 mantri, dan 1 bidan. Kami juga punya ofisial, kemungkinan besar kami diantar oleh pastor, salah satu pastor yang nanti ditunjuk oleh Yang Mulia Bapak Uskup. Dan kami juga mungkin didampingi oleh Ibu Kepala Desa dan beberapa tokoh dari Ahoy. Demikian penjelasan saya siang hari ini. Saya mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, para kepala suku, para tokoh sesepuh, tokoh pemuda, tokoh perempuan, di mana saja berada. Her bir fangnanan na amamuel babah. Tabe hormat tal tanat evav, tabe fangnanan, tama tetia verimbesa. Selamat siang.